Hai semua, welcome back to Physics Easy. Kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang gelombang. Soal pertama, sebuah pegas diregangkan dan dilepaskan tiba-tiba sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat yaitu 40 cm. Jika cepat rambat gelombang 20 meter per sekon, maka panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya adalah... Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Kalian tentu saja sudah bisa membedakan mana rapatan dan mana regangan. Dari soal, jarak dua rapatan terdekatnya itu 40 cm. Berarti lambdanya 40 cm. Pertanyaan pertama, panjang gelombang sudah kita dapatkan, yaitu 40 cm atau 0,4 meter. Selanjutnya dari soal diketahui kecepatannya V 20 meter per sekon. Sehingga untuk mencari frekuensi kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Substitusikan nilai V 20 meter per sekon dan lambdanya yang sudah kita konversikan ke dalam meter 0,4 dikali F. Sehingga F-nya sama dengan 20 dibagi 0,4 sama dengan 50 Hz. Lanjut ke soal nomor 2. Pada permukaan sebuah kolam terdapat dua buah gabus yang terpisah satu sama lain sejauh 60 cm. Keduanya naik turun seiring permukaan air dengan frekuensi 2 getaran per detik. Bila salah satu gabus berada di puncak bukit gelombang, yang lainnya berada di dasar gelombang. Sedangkan di antara kedua gabus tersebut ada satu bukit gelombang, maka cepat rambat gelombang pada permukaan danau tersebut adalah... Dari soal kita dapat melihat bahwa ilustrasinya ya, maksudnya seperti ini. Gabusnya satu ada di atas dan satu ada di bawah. Di antara kedua gabus ini terdapat satu bukit gelombang. Dari sini kita dapat mengetahui jumlah gelombang yang terbentuk sebanyak 1,5 gelombang atau 3/2 lambda. Dari sini 3/2 lambda itu sama dengan 60 cm sesuai dari soalnya ya. Jadi lambdanya sama dengan 40 cm atau 0,4 meter. Di sini juga kita bisa mengetahui bahwa frekuensinya itu 2 getaran per detik. Itu sama dengan 2 Hz, jadi cepat rambat gelombangnya sama dengan lambda dikali F, 0,4 dikali 2 sama dengan 0,8 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 3. Simpangan gelombang yang merambat ke arah sumbu X dinyatakan oleh persamaan Y sama dengan 4 sin 0,4 pi dalam kurung X per 5 minus 10 T dengan X dan Y dalam cm serta T dalam sekon. Perhatikan data berikut. 1. Frekuensi gelombang sama dengan 2 Hz. Panjang gelombang 25 cm, cepat rambat gelombang 0,5 meter per sekon, dan amplitudo gelombang 4 meter. Nah, data yang sesuai dengan persamaan tersebut ditunjukkan oleh nomor berapa. Kita langsung aja ke penyelesaiannya. Persamaan umum simpangan gelombang itu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Sementara dalam soal yang diketahui persamaan simpangannya Y sama dengan 4 sin 0,4 pi dalam kurung X per 5 min 10 T. 0,4 pi ini kita kalikan dengan yang ada di dalam kurung, maka hasilnya 4 sin 0,4 pi per 5x min 4 pi T. Nah, sekarang tinggal kita cocokkan aja dengan persamaan umum simpangan gelombangnya dan didapatkan hasil omeganya sama dengan 4 pi. Jadi 2πf sama dengan 4pi. Pi-nya dicoret, jadi kita temukan frekuensinya sama dengan 2 Hz. Pernyataan pertama benar. Pernyataan kedua mencari panjang gelombang. Kita gunakan persamaan bilangan gelombang dari soal didapatkan 0,4 pi per 5. Persamaan bilangan gelombang 2pi per lambda. Hubungkan aja, pi-nya dicoret, jadi ketemu lambda sama dengan 2 kali 5 dibagi 0,4 sama dengan 25 cm. Pernyataan ketiga mencari cepat rambat gelombangnya apakah benar 0,5 meter per sekon. Kita buktikan.
Cepat rambat gelombang kita gunakan persamaan V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 25 cm, F-nya 2 Hz. Jadi ketemunya 50 cm per sekon. Kita jadikan meter per sekon, berarti 0,5 meter per sekon. Yang terakhir pernyataan 4, amplitudonya 4 meter. Apakah benar? Jawabannya salah ya, karena amplitudonya itu 4 cm. Dari soal sudah diketahui bahwa X dan Y itu dalam satuan cm. Jadi amplitudonya dalam satuan cm juga ya. Lanjut ke soal nomor 4. Duriansah melakukan percobaan melde seperti gambar. Senar yang ditegangkan di antara vibrator dan katrol memiliki panjang 0,5 meter dan massa 50 gram. Jika massa beban yang digantung 360 gram, maka cepat rambat gelombang transversal pada senar tersebut adalah. Dari soal diketahui L-nya 0,5 meter, massa senarnya 50 gram dijadikan kilogram, 0,05 kilogram, massa bebannya 360 gram sama dengan 0,36 kilogram. Yang ditanyakan V. Cepat rambat gelombang transversal pada senar dapat kita cari dengan menggunakan persamaan V sama dengan akar F dibagi mu. Mu ini adalah massa per satuan panjang senar. Cepat rambat gelombang transversal pada senar dapat kita cari dengan persamaan V sama dengan akar F dibagi mu, di mana mu itu adalah massa per satuan panjang dan F adalah massa beban dikalikan percepatan gravitasi. Sehingga persamaannya V sama dengan akar mgl dibagi massa senar. Kita masukkan angka-angkanya, yaitu akar 0,36 dikali 10 dikali 0,5 dibagi 0,05. Kita coret-coret, ketemu hasilnya akar 36, yaitu 6 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 5. Rian melakukan percobaan resonansi dengan menggunakan garpu tala di atas kolom udara seperti gambar. Air di dalam tabung dikurangi sedikit demi sedikit hingga bunyi garpu tala terdengar keras pertama saat kondisi seperti gambar 2 dan terdengar keras kedua pada kondisi seperti gambar 3. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka frekuensi garpu tala tersebut adalah. Soal ini merupakan penerapan dari materi pipa organa, di mana pipa organa itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Untuk mencari frekuensi pada pipa organa terbuka, kita gunakan persamaan Fn sama dengan NV dibagi 2L. Untuk yang tertutup, Fn sama dengan 2N-1/4 dikali V dibagi L. Nah, untuk soal ini merupakan penerapan dari pipa organa terbuka karena salah satu sisinya terbuka dan terdapat kolom udara. Untuk mencari frekuensi pada pipa organa terbuka, kita gunakan persamaan Fn sama dengan NV dibagi 2L. Dari soal juga kita dapatkan informasi bahwa keras pertama terdengar saat kondisi seperti gambar kedua. Panjang kolom udaranya 20 cm. Karena sisa dari 1 meter dikurang 80 cm ya. Kemudian kita masukkan ke persamaan frekuensinya. Frekuensi nada dasar itu berarti F1 sama dengan V dibagi 2L. V-nya kita masukkan 340 dibagi 2 dikali panjang kolomnya 0,2. Dijadikan meter ya. Ketemunya 340 dibagi 0,4 yaitu 850 Hz. Lanjut soal nomor 6, kolom udara pada bambu sepanjang 20 cm berresonansi terhadap bunyi alat gamelan gender yang berfrekuensi 200 Hz. Cepat rambat bunyi pada kolom udara itu adalah. Perlu kita ketahui, alat gamelan itu merupakan contoh dari pipa organa tertutup. Nah, dari soal dapat kita ketahui L-nya sama dengan 0,2 meter, frekuensinya 200 Hz, dan yang ditanyakan V atau cepat rambat gelombangnya.
Untuk pipa organa tertutup, kita gunakan persamaan Fn sama dengan 2n-1/4 dikali V dibagi L. Frekuensi dari soal yang dimaksud ini adalah frekuensi nada dasar ya. Jadi N-nya sama dengan 1. Substitusikan angka-angkanya, 200 sama dengan dalam kurung 2 dikali 1 min 1 dibagi 4 dikali V dibagi 0,2. Nah, kita kali-kalikan aja, ketemunya 160 meter per sekon. Lanjut ke soal nomor 7. Hitung kecepatan rambat bunyi dalam air yang memiliki modulus bulk 2,1 kali 10 pangkat 9 Newton per meter persegi dan massa jenis 1000 kg per meter kubik. Kalau untuk benda padat yang elastis kita mengenal modulus yang, maka untuk air kita mengenal modulus bulk. Untuk mencari cepat rambat bunyi dalam medan seperti itu, kita atur aja persamaannya, yaitu dalam modulus Young, V itu sama dengan akar E dibagi Rho. Jadi E-nya diganti dengan K. Muncul persamaan ini. Substitusikan nilai yang sudah diketahui. K-nya 2,1 kali 10 pangkat 9. Rho-nya 10 pangkat 3. Ketemunya akar 2,1 kali 10 pangkat 6. Kalau kita gunakan kalkulator, ketemunya 1449 atau 1,45 kali 10 pangkat 3 meter per sekon. Soal nomor 8, dua gelombang dengan frekuensi masing-masing 300 Hz dan X Hz dibunyikan pada saat yang bersamaan. Jika terjadi 10 layangan dalam 2 sekon, maka nilai X jika F2 lebih besar dari F1 adalah... Soal ini tentang frekuensi layangan, di mana frekuensi layangan itu merupakan harga mutlak dari pengurangan kedua frekuensi yang sama atau berbeda sedikit. Frekuensi 1 dari soal diketahui 300 Hz dan F2-nya X Hz. Layangan terjadi dengan 10 layangan dalam 2 sekon. Berarti FL-nya sama dengan N dibagi T, 10 dibagi 2 sama dengan 5 Hz. Itu frekuensi layangannya. Setelah itu masukkan ke dalam rumus frekuensi layangan. Karena di sini F2 lebih besar dari F1, maka supaya harga nilainya positif, maka F2 ditaruh ke depan. Jadi FL sama dengan F2 dikurang F1, 5 sama dengan X min 300. Jadi ketemunya X sama dengan 305 Hz. Ini jika F2 lebih besar dari F1 ya. Kalau F1 lebih besar dari F2, maka nilainya dikurangin 5. Nomor 9, intensitas bunyi pada sebuah mesin jahit yang bekerja adalah 10 pangkat min 9 watt per meter persegi. Untuk intensitas ambang bunyi 10 pangkat min 12 watt per meter persegi, maka taraf intensitas bunyi dari 10 mesin jahit identik yang sedang bekerja adalah... Soal ini tentang taraf intensitas bunyi. Variabel yang diketahui dari soal kita tulis dulu. Kemudian karena di sini ada 10 mesin jahit, maka kita akan mencari taraf intensitas untuk 10 mesin jahit. TIN sama dengan TI1 plus 10 log N. Kita cari terlebih dahulu taraf intensitas untuk satu buah mesinnya. TI1 sama dengan 10 log I per I0. Kita substitusikan angka-angka yang diketahui, ketemunya 10 log 10 pangkat 3. Jawabannya 30 desibel. Masukkan ke dalam persamaan umum tadi, TI1-nya 30 plus 10 log 10 mesin. Berarti 30 ditambah 10 kali 1. Karena 10 log 10 sama dengan 1 ya. Jawabannya 40 desibel. Berikut beberapa pengetahuan dasar terkait logaritma. 10 log 10 sama dengan log 10 sama dengan 1. Log 10 pangkat 3 sama dengan 3 log 10 sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. Soal terakhir nomor 10. Jarak A ke sumber bunyi adalah 3 kali jarak B ke sumber bunyi. Intensitas bunyi yang diterima A dibandingkan dengan intensitas bunyi yang diterima B adalah... Perhatikan di sini. Intensitas bunyi merupakan daya per luas area. Di mana luas areanya itu sama dengan 4 pi R pangkat 2. Di mana R di sini adalah jarak ya.
Jadi, intensitas bunyi itu berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Untuk mencari perbandingan intensitas A dan intensitas B terhadap jarak, kita gunakan persamaan IA per IB sama dengan RB kuadrat per RA kuadrat. Sama dengan RB per 3RB kuadrat. Atas bawah dikuadratkan, ketemunya RB kuadrat per 9RB kuadrat. RB kuadratnya dicoret, jadi IA per IB sama dengan 1:9. Akhirnya sampai di sini dulu untuk pembahasan soal-soal tentang gelombang. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!